Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita merayakan Minggu Palma, awal dari Pekan Suci. Minggu Palma juga kita sebut sebagai Minggu Sengsara, di mana kita akan merenungkan secara khusus peristiwa atau kisah sengsara yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah sengsara ini diawali dengan masuknya Yesus ke Yerusalem, ke kota Yerusalem. Kita akan melihat peristiwa ini dalam dua bagian renungan. Yang pertama, peristiwa Yesus masuk ke kota Yerusalem. Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Keledai yang belum pernah dipakai oleh orang. Ada hal yang khas dari keledai menurut cerita banyak orang, yaitu bahwa keledai ini termasuk binatang yang tidak mudah dikendalikan. Keledai ini mempunyai gaya tingkah laku yang sulit diduga. Namun Yesus justru masuk ke kota Yerusalem dengan menggunakan atau dengan menaiki keledai. Pada bagian pertama permenungan kita ingin melihat apa artinya keledai dan sorak-sorai orang banyak menyambut Yesus. Yesus masuk kota Yerusalem sebagai raja, namun dia tidak mengendarai kuda seperti raja-raja yang lain. Yesus mengendarai keledai, sebuah kuda tunggangan, kuda beban. Orang tidak akan melihat kehebatan atau kemegahan Yesus dengan mengendarai keledai itu. Sebaliknya, justru kelihatan bahwa orang yang mengendarai keledai ini orang yang sederhana, orang yang rendah hati, orang yang tidak ingin pamer kekuatan. Di samping itu, sebagaimana saya singgung di depan, bahwa keledai adalah binatang yang susah dikendalikan. Para penulis Injil menampilkan Yesus dalam situasi yang sulit di Yerusalem, tempat dia akan mengalami penderitaan. Yesus tampil sebagai dia yang mampu mengendalikan situasi yang sulit, situasi yang tidak gampang. Dengan mengendarai keledai yang sulit dikendalikan, Yesus tampil sebagai seorang raja yang bisa mengatasi persoalan-persoalan sulit yang harus dia hadapi. Selain keledai, saat Yesus masuk ke kota Yerusalem, orang banyak melepaskan pakaian mereka, pakaian luar mereka, dan mereka gelar di sepanjang jalan tempat Yesus lewat. Tindakan ini juga mempunyai makna simbolis, yaitu bahwa orang-orang melepaskan identitas mereka yang tampak dari pakaian mereka dan membiarkan identitas mereka itu digantikan oleh sang raja yang rendah hati, sang raja yang akan mengatasi berbagai macam kesulitan, berbagai macam masalah pelik. Sang raja yang datang dengan kerendahan hati,
orang yang takluk kepada Dia, orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh raja yang rendah hati ini, akan dibimbing, akan dituntun kepada kebahagiaan, kepada keselamatan, kepada hidup kekal. Inilah makna bagian pertama dari perayaan kita di hari Minggu Palma ini. Bagian kedua adalah kisah sengsara yang diambil dari Injil Matius. Dalam kisah sengsara ini ada begitu banyak tokoh. Semuanya berperan, baik di dalam melaksanakan eksekusi sengsara dan wafat Yesus, maupun mereka yang menjadi saksi, yang melihat, dan yang kemudian menyadari bahwa mereka inilah, diri mereka itulah yang ditebus oleh kematian Yesus. Ada satu tokoh yang jarang disoroti kecuali diolok-olok, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini dianggap sebagai murid yang gagal, murid yang pantas disalahkan karena akibat tindakannya Yesus wafat di salib. Yudas memang mempunyai agenda sendiri. Bukan berarti Yesus salah memilih Yudas. Yudas sudah diajar oleh Yesus banyak macam hal. Lalu dalam perkembangan selanjutnya, Yudas tetap mempunyai pandangannya sendiri. Yudas tetap mempunyai keyakinannya sendiri. Yudas ingin mengambil hati, baik hati Yesus maupun banyak penguasa saat itu. Dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa Yesus akan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Yesus tidak akan mungkin membiarkan dirinya mati di salib. Yesus akan punya cara untuk membebaskan diri. Itulah keyakinan Yudas. Maka Yudas kemudian menerima 30 keping uang perak sebagai syarat untuk sebuah jual beli. Dan Yudas kemudian akan menanti kehebatan yang dibuat oleh Yesus sebagai Mesias yang dia kagumi. Kita lalu ingat ketika Yesus digodai oleh iblis setelah berpuasa 40 hari. Iblis mengajak Yesus untuk membuat mukjizat, terjun bebas, dan nanti tidak akan terluka. Inilah rupanya yang juga dibuat oleh Yudas. Yudas punya caranya sendiri untuk mengatur rencana Allah. Yudas ingin mengambil alih apa yang sudah disiapkan oleh Allah bagi keselamatan manusia. Dalam hal ini, Yudas adalah seorang yang naif. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, mungkin kita kadang-kadang mempunyai sikap yang sama seperti Yudas, ingin mengatur Tuhan, ingin minta supaya Tuhan bertindak seperti yang saya inginkan, yang saya bayangkan. Tuhan punya rencananya sendiri, dan kita diminta untuk seperti orang banyak melepaskan identitas kita dan membiarkan Tuhan menuntun serta mengarahkan kita. Marilah kita memasuki pekan suci ini dengan mengarahkan hati kita
kepada Yesus dan kepada Allah yang melaksanakan karya penebusannya. Amin.